Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevina Rizky Utami dengan NIM 440141907. Pada video ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada materi biologi bumi dengan menggunakan model pembelajaran Student Choice Learning yang telah saya susun. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat ini berbasis model pembelajaran Student Choice Learning. Model pembelajaran Student Choice Learning atau disingkat dengan SCL merupakan model pembelajaran yang dibuat dengan sistem siswa belajar melalui suatu proyek yang mencakup pengamatan dan melakukan investigasi secara berkelompok. Dalam menjalankan tugas proyek tersebut, siswa bebas memilih dan menyusun proyeknya sendiri sesuai dengan konsep dan materi yang telah ditentukan guru. Model Student Choice Learning merupakan model pembelajaran yang memadukan dan mengintegrasikan pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS dengan dua model pembelajaran lainnya, yaitu Project Based Learning atau PJBL dan Group Investigation atau GI. Model pembelajaran Student Choice Learning memiliki 6 sintaks yang meliputi planning, observing, investigating, elaborating, improving, dan juga reflecting. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung ke RPP Fungi dengan model pembelajaran Student Choice Learning. Berikut adalah RPP yang saya susun. Di sini ada judul, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Biologi SMA MA Sederajat kelas 10 materi Fungi. Selanjutnya, tertera jenjang pendidikan, yaitu untuk sekolah menengah atas, mata pelajaran biologi, lalu ada kelas dan semester, yaitu untuk kelas 10 MIPA semester 1 atau semester ganjil, dengan materi pokok fungi dan alokasi waktu untuk pembelajarannya 2 kali 45 menit per pertemuan, di mana dalam RPP ini menargetkan ada 3 kali pertemuan. Berlanjut ke poin pertama dari RPP, yaitu ada KI atau kompetensi inti dari pembelajaran. KI ini terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4, di mana KI 1 mencakup sikap spiritual, KI 2 mencakup sikap sosial, KI 3 mencakup pengetahuan, dan KI 4 mencakup keterampilan. Nah, KI atau kompetensi inti ini dijabarkan secara rinci pada RPP seperti berikut ini. Selanjutnya ke poin kedua dari RPP, yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran ini adalah materi biologi fungi atau jamur dengan kompetensi dasar sebagai berikut. KD 3.7 mengklasifikasikan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. KD 4.7 menyajikan laporan hasil investigasi dan suatu karya tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. IPK yang disusun dalam RPP ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa yang disesuaikan agar pembelajaran yang dilakukan mampu mencapai KD yang ada. Di sini untuk mencapai KD 3.7 terdapat 5 IPK, yaitu IPK 3.5.1 menjelaskan ciri-ciri dan cara reproduksi jamur, 3.5.2 membedakan ciri-ciri dan cara reproduksi jamur, 3.5.3 mengidentifikasi ciri-ciri dan cara reproduksi jamur, 3.5.4 mengklasifikasikan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya, dan 3.5.5 mengaitkan jamur dengan peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk mencapai KD 4.7 terdapat 3 IPK, yaitu IPK 4.5.1 melakukan investigasi keanekaragaman jamur di laboratorium dan di lingkungan sekitar, 4.5.2 melakukan investigasi peranan jamur dalam kehidupan, dan 4.5.3 menyajikan laporan hasil investigasi dan membuat suatu karya dari hasil investigasi keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, IPK ini disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom agar IPK dapat terukur dan mampu mencapai KD yang ada.
Poin pada RPP selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran Fungi dengan model Student Choice Learning, diharapkan dapat tercapai tujuan dari pembelajaran. Tujuan ini disusun dengan didasarkan pada indikator pencapaian kompetensi, yang dalam hal ini ada 8 buah IPK dari KD yang ada. Sehingga karena dirumuskan dari IPK, pembelajaran ini juga memiliki 8 tujuan, yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dan cara reproduksi jamur melalui pengamatan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. Kedua, siswa mampu membedakan setiap ciri-ciri dan cara reproduksi jamur melalui pengamatan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi setiap ciri-ciri dan cara reproduksi jamur melalui pengamatan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. Keempat, siswa mampu mengklasifikasikan organisme jamur yang ditemukan di lingkungan sekitar di tingkat taksonnya dengan tepat. Kelima, siswa mampu mengaitkan jamur dengan peranannya dalam kehidupan melalui investigasi peranan jamur di lingkungan sekitar. Keenam, siswa mampu melakukan investigasi keanekaragaman jamur melalui praktikum pengamatan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, siswa mampu melakukan investigasi peranan jamur dalam kehidupan melalui wawancara, dan yang kedelapan, siswa mampu menyajikan laporan hasil investigasi dan membuat suatu karya dari hasil investigasi keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Berlanjut ke poin RPP yang berikutnya yaitu model pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan saat awal video, pembelajaran ini menggunakan model Student Choice Learning atau SCL yang merupakan model pembelajaran perpaduan dari jelajah alam sekitar atau JAS, Project Based Learning atau PJBL, dan Group Investigation atau GI. Melalui suatu proyek yang mencakup pengamatan dan investigasi secara berkelompok, yang dalam menjalankan tugas proyek tersebut, siswa bebas memilih dan menyusun proyeknya sendiri sesuai dengan konsep dan materi yang telah ditentukan guru. Dengan output akhir berupa laporan hasil investigasi dan sebuah karya berupa buku Flip the Flap. Nah, sekarang memasuki poin inti dari RPP yaitu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dalam 3 kali pertemuan dengan setiap pertemuan memiliki alokasi waktu 2 kali 45 menit. Pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, pembelajaran akan diawali dengan guru memberikan salam. Siswa menjawab salam tersebut, kemudian guru melakukan absensi. Kegiatan ini tidak termasuk dalam sintaks, melainkan hanya kegiatan pembuka atau orientasi yang berlangsung dengan alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya, guru akan memberikan apresiasi berupa pertanyaan dan siswa akan menanggapi pertanyaan tersebut. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh guru dan diselingi diskusi kelas. Kegiatan ini tidak termasuk dalam sintaks, melainkan merupakan kegiatan apresiasi dan penyampaian materi sebelum dilaksanakan tugas proyek. Kegiatan ini berlangsung selama 35 menit. Kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu guru menjelaskan mengenai tugas proyek yang akan dilaksanakan. Siswa mendengarkan penjelasan tersebut, kemudian guru membagi siswa ke dalam kelompok secara acak. Dengan setiap kelompok beranggotakan 5 siswa. Siswa mengikuti arahan pembagian kelompok tersebut. Setelah itu, guru mempersilahkan siswa berkumpul dengan masing-masing kelompoknya dan mulai berdiskusi merancang tugas proyek yang akan dilaksanakan. Guru memberikan LKPD untuk siswa, siswa pun melaksanakan diskusi perencanaan proyek. Dan di sini, guru menilai kinerja siswa dalam merencanakan proyek investigasi keanekaragaman dan peranan fungi menggunakan lembar penilaian beserta rubriknya. Kegiatan ini merupakan bagian dari sintaks planning atau perencanaan dan berlangsung selama 35 menit. Kegiatan berikutnya, guru akan mengarahkan siswa jika waktu diskusi telah selesai. Siswa menghentikan diskusinya dan guru kemudian mengumpulkan hasil rencana proyek yang telah disusun. Guru menyampaikan salam dan mengakhiri pertemuan, siswa menjawab salam tersebut, dan kegiatan ini bukan termasuk dalam sintaks, namun hanya berupa kegiatan penutup pembelajaran yang berlangsung selama 10 menit. Pertemuan kedua. Memasuki pertemuan kedua diawali dengan guru menyampaikan salam, siswa menjawab salam, dan guru melakukan absensi. Kegiatan ini tidak termasuk dalam sintaks, melainkan hanya kegiatan pembuka atau orientasi yang berlangsung dengan alokasi waktu 10 menit.
Dilanjutkan guru membawa siswa ke laboratorium dan siswa menyiapkan alat serta bahan yang dibutuhkan untuk praktikum pengamatan keanekaragaman jamur. Kegiatan dilanjutkan dengan mengerjakan soal pretest, baru kemudian siswa membagi kelompoknya menjadi dua, sebagian melakukan praktikum pengamatan jamur mikroskopis dan sebagian melakukan praktikum jamur makroskopis. Dalam hal ini, guru melakukan penilaian kinerja siswa dalam pengamatan keanekaragaman jamur menggunakan lembar penilaian dan rubrik. Setelah selesai pengamatan, siswa kembali berkumpul dengan kelompoknya dan mendiskusikan, menganalisis keanekaragaman jamur yang diamati, dan menulis data hasil pengamatan pada LKPD. Kemudian mengklasifikasikan jamur yang diamati berdasarkan ciri dan cara reproduksi. Setelah selesai, guru menghentikan kegiatan praktikum dan mengajak siswa merapikan alat serta bahan, kemudian kembali menuju ke kelas untuk merumuskan rangkuman atau kesimpulan tentang fungi atau jamur dari hasil praktikum hari ini. Guru kemudian merefleksikan jalannya pembelajaran. Kegiatan ini termasuk dalam sintaks observing yang berlangsung selama 60 menit. Kegiatan berikutnya, guru menjelaskan agar setelah ini proyek dilanjutkan dengan melakukan kegiatan investigasi peranan jamur dalam industri pembuatan tempe melalui wawancara. Siswa melakukan kegiatan proyek ini di luar jam pelajaran sekolah secara fleksibel dan mendokumentasikannya sebagai bukti pelaksanaan untuk dilaporkan pada guru. Kegiatan ini termasuk ke dalam sintak investigating. Kegiatan dilanjutkan dengan guru menjelaskan agar setelah melakukan investigasi peranan jamur, siswa segera menyusun output berupa laporan hasil investigasi keanekaragaman dan peranan fungi, serta berupa karya buku Flip the Flap. Penyusunan output proyek ini dilakukan secara fleksibel di luar jam pelajaran dan kegiatan ini termasuk dalam sintaks elaborating. Selanjutnya, guru menyampaikan kegiatan di pertemuan berikutnya adalah presentasi hasil karya. Dilanjutkan dengan salam penutup, siswa menjawab salam guru dan kegiatan ini bukan termasuk dalam sintaks, melainkan hanya kegiatan penutup yang berlangsung selama 5 menit. Pertemuan ketiga. Memasuki pertemuan ketiga, pembelajaran akan diawali dengan guru memberikan salam, siswa menjawab salam, kemudian guru melakukan absensi. Kegiatan ini tidak termasuk dalam sintaks, melainkan hanya kegiatan pembuka atau orientasi yang berlangsung dengan alokasi waktu 10 menit. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil proyek untuk masing-masing kelompok secara bergantian. Dalam presentasi ini diselingi dengan diskusi dan tanya jawab antar kelompok. Guru akan menilai kinerja presentasi hasil proyek dengan menggunakan lembar penilaian presentasi dan rubriknya. Guru kemudian mengoreksi jika ada kesalahan atau kekurangan dari hasil proyek, serta memberikan komentar dan memberikan tambahan informasi. Kegiatan ini termasuk dalam sintaks improving yang berlangsung selama 50 menit. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksi hasil pembelajaran. Siswa mengumpulkan hasil laporan dan karya buku Flip the Flap yang disusunnya. Guru menerima hasil tugas proyek siswa untuk kemudian dilakukan penilaian semua hasil proyek dan kinerja selama kegiatan proyek pembelajaran dari awal hingga akhir. Kegiatan ini termasuk dalam sintaks reflecting. Setelah itu, guru akan mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam. Siswa menjawab salam tersebut dan kegiatan ini bukan termasuk dalam sintaks, melainkan hanya kegiatan penutup yang berlangsung selama 5 menit. Poin RPP berikutnya yaitu penilaian. Dalam pembelajaran ini, penilaian menggunakan asesmen autentik. Hal yang dinilai sebagai berikut. Pertama, penilaian pengetahuan. Meliputi isi laporan proyek hasil investigasi keanekaragaman jamur dan peranan jamur dalam kehidupan pada LKPD, isi karya buku Flip the Flap investigasi keanekaragaman jamur dan peranan jamur dalam kehidupan, serta nilai pretest siswa. Yang kedua, penilaian keterampilan, meliputi kinerja siswa dalam presentasi produk proyek, keterampilan menyusun laporan, dan keterampilan membuat karya buku Flip the Flap. Ketiga, penilaian sikap, meliputi pengamatan sikap dan perilaku selama presentasi dan diskusi, serta pengamatan sikap dan perilaku selama proyek investigasi keanekaragaman jamur dan peranan jamur dalam kehidupan. Demikian isi RPP yang saya buat. Selanjutnya ada lampiran-lampiran dari RPP.
Lampiran pertama adalah materi pembelajaran jamur yang terdiri dari materi reguler, yaitu materi yang akan diajarkan secara reguler kepada semua siswa. Untuk rincian materinya bisa dilihat sendiri di layar. Kemudian ada materi pengayaan, yaitu materi perluasan dari materi reguler. Untuk materi dari pengayaan ini juga bisa dilihat sendiri di layar. Yang terakhir ada materi remedial yang merupakan materi yang dimungkinkan akan dirasa cukup sulit. Dalam materi remedial ini ada materi klasifikasi jamur dan reproduksi jamur yang sekiranya cukup rumit untuk dipelajari sehingga memungkinkan adanya remedi seperti itu. Kemudian lampiran kedua ada sumber belajar dan media belajar. Sumber-sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran ini bisa dilihat di layar ya. Jadi ada dari internet, gambar, video interaktif, buku-buku bacaan, buku-buku teks biologi, LKPD, dan juga bahan ajar materi fungi yang mungkin disusun oleh guru. Kemudian untuk media belajarnya ada laptop atau komputer, proyektor, layar proyektor, alat-alat penunjang praktikum, kemudian ada laboratorium, alat tulis, kamera untuk dokumentasi, dan ada bahan serta alat dalam pembuatan output karya buku Flip the Flap maupun laporan. Lampiran yang ketiga ada alat-alat evaluasi yang digunakan oleh guru, yaitu lembar penilaian dan rubrik penilaian. Di sini ada lembar penilaian dan rubrik penilaian kognitif laporan. Kemudian ada lembar penilaian dan rubrik penilaian dalam kinerja pelaksanaan proyek siswa. Selanjutnya ada lembar penilaian dan rubrik penilaian produk karya. Serta yang terakhir, lembar penilaian dan rubrik penilaian psikomotorik kinerja presentasi. Dan lampiran yang keempat atau lampiran yang terakhir ada uraian singkat materi fungi. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.